Baik, halo semuanya, kami dari kelompok 11. Pada video kali ini kami akan membahas tentang software testing principles dan V-model testing. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak, testing itu punya peran yang sangat penting karena sebuah sistem itu tidak cukup hanya dibuat dan dijalankan, tapi juga perlu dipastikan kualitasnya, fungsinya, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna. Nah, dalam software testing ada 7 prinsipal atau 7 prinsip yang menjadi pedoman dalam proses pengujian. Nah, prinsip-prinsip ini membantu kita memahami bahwa testing itu ya bukan hanya soal mencari bug atau error, tapi juga soal memastikan apakah software yang dikembangkan itu benar-benar efektif, berguna, dan layak digunakan dalam kondisi nyata. Nah, selain itu kami juga akan membahas tentang V-model, yaitu salah satu model yang menunjukkan bahwa proses pengujian berjalan seiring dengan proses pengembangan software. Nah, dengan model ini, testing dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan sistematis, karena setiap tahap pengembangan memiliki tahapan pengujian yang berkaitan. Nah, melalui pembahasan ini, kami ingin menunjukkan bahwa testing itu bukan hanya tahap pelengkap, tetapi merupakan bagian penting untuk memastikan software itu benar-benar siap digunakan. Baik, mungkin sebelumnya izinkan kami dari kelompok 11 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Randi Febrian dan ada anggota yang lainnya, Muhammad Erza Raihan, Muhammad Rizky Saputra, dan Ahmad Jaidar Ananda. Baik, mungkin saya sebelumnya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang 7 testing principle. Jadi, 7 principle of software testing adalah pedoman dasar yang membantu tester memahami bahwa pengujian itu tidak hanya bertujuan untuk mencari bug, tapi juga memastikan software itu berjalan sesuai kebutuhan, efektif, dan layak digunakan. Prinsip-prinsip ini dijelaskan dalam PSTQB Foundation Level Syllabus. Selanjutnya itu ada V-model. V-model adalah model pengembangan perangkat lunak yang menunjukkan bahwa setiap tahap pengembangan memiliki tahap pengujian yang saling berkaitan. Model ini berbentuk seperti huruf V, di mana sisi kiri itu menggambarkan proses perencanaan dan perancangan sistem. Nah, sedangkan yang sisi kanan itu menunjukkan tahapan pengujiannya. Nah, model ini membantu proses testing menjadi struktur sistematis bagi berlangsung dalam perjalanan setiap tahap pengembangan software. Baik, sebelumnya perkenalkan lagi, saya Randi Febrian. Di bagian saya ini, saya akan membahas tentang salah satu testing principles, yaitu absence of error fallacy, dan 3 dari V-model, yaitu integration testing, system testing, dan user acceptance testing. Baik. Em, Salah satu prinsip dalam software testing yang saya bahas di sini adalah absence of error fallacy. Nah, prinsip ini itu menjelaskan bahwa software yang tidak memiliki bug atau error itu belum tentu bisa dianggap berhasil. Nah, suatu sistem tetap dapat dikatakan gagal apabila tidak memenuhi kebutuhan nyata pengguna, tidak mendukung tujuan yang ingin dicapai, atau bahkan kalah bermanfaat. Nah, dibandingkan solusi lain gitu. Jadi, tujuan utama dari pengujian bukan hanya memastikan sistem bebas error, tapi juga memastikan bahwa aplikasi itu benar-benar berguna, mudah dipakai, dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Sia-sia saja misalkan sebuah sistem itu ya nggak ada error, tapi ya nggak bisa digunakan karena nggak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Gitu. Nah, mungkin ada contoh sederhana yang dilihat dari studi kasus proyek saya di kampus ITS yang saya buat dalam saat saya di semester 4. Nah, pada sistem ini ya sebenarnya semua fitur itu berfungsi dan tidak ada error. Error itu sudah diperbaiki di testing-testing sebelumnya. Namun ketika digunakan itu pengguna justru merasa bingung saat memakai website tersebut. Eh, Dulu kami pernah mengujikannya kepada teman kami untuk coba deh gunakan website kami gitu. Dan mereka itu bingung karena eh, pada bagian atas atau navbar itu hanya ada tulisan misalnya card gitu. Tapi kalau orang itu biasanya familiar dengan tanda keranjang ya atau simbol keranjang. Nah, di situ dia bingung mana sih ini keranjangnya. Terus di bagian ini juga di bagian history di mana mereka itu bisa memeriksa status pesanan mereka apakah sudah jadi atau belum, itu mereka bingung di mana letaknya untuk mengecek status tersebut. Nah, setelah kami bilang itu ada di history, baru mereka eh, tahu gitu. Tapi harus kami kasih tahu dulu. Nah, akibatnya ya walaupun secara teknis sistem itu berjalan dengan baik, software itu tetap dianggap tidak efektif
Nah, dari contoh ini saya memahami ya bahwa software yang terlihat aman dari bug itu belum tentu sukses karena keberhasilan software juga ditentukan oleh pengalaman dan kenyamanan pengguna saat menggunakannya. Gitu. Nah, kita lanjut. Selanjutnya ada integration testing. Integration testing ini adalah pengujian yang berfokus pada antarmuka atau interface serta interaksi antar komponen yang telah digabungkan dalam satu sistem. Nah, pada tahap ini yang diperhatikan itu bukan hanya apakah tiap modul bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi juga apakah modul-modul tersebut bisa saling terhubung dan bekerja sama dengan baik gitu. Nah, hal ini penting karena dua modul yang benar saat diuji secara terpisah belum tentu berjalan lancar saat digabungkan. Nah, beberapa masalah yang biasanya ditemukan dalam integration testing antara lain itu kesalahan pengiriman atau format data, respons antar modul yang tidak sesuai, dan gangguan komunikasi dengan sistem eksternal. Nah, kalau untuk pengalaman pribadi, mungkin ya saya memang tidak pernah melakukan pengujian integration integration testing secara formal dan khusus gitu untuk integration testing. Namun saya ya cukup sering dalam situasi yang mirip ya saat membuat sebuah sistem. Misalnya ketika beberapa bagian program sudah selesai dibuat dan terlihat berjalan sendiri-sendiri, ya ternyata saat ingin dijalankan secara bersamaan, sistemnya justru tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kadang ada data yang tidak terbaca, ada fitur yang tidak merespon atau ya gagal aja gitu, nggak terhubung. Nah, dari pengalaman itu ya saya jadi paham bahwa integration testing ini ya perlu gitu untuk memastikan setiap komponen itu, setiap komponen dalam sistem itu benar-benar dapat bekerja sama dengan baik. Tuh. Nah, selain itu, dalam full model ada juga sistem testing. Nah, sistem testing ini merupakan pengujian yang dilakukan terhadap sistem secara keseluruhan untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar memenuhi requirement yang telah ditentukan atau enggak. Gitu. Nah, pada tahap ini itu ya, pengujian difokuskan pada alur lengkap penggunaan sistem dari awal sampai akhir. Nah, jadi yang diuji itu bukan hanya bagian tertentu, tapi seluruh sistem sebagai satu kesatuan. Hal-hal yang biasanya diperiksa dalam sistem testing itu meliputi fungsi utama sistem, alur proses, konsistensi output yang dihasilkan, serta kesiapan sistem untuk berjalan dengan baik secara utuh gitu. Em, dalam studi kasus yang saya gunakan dalam sistem testing itu dilakukan pada aplikasi web Sibantar ya. Sibantar ini adalah sistem bantuan perjalanan darurat bagi pengendara motor yang membutuhkan pertolongan secara mendesak yang saya dan tim saya buat saat di semester 5 ya pada mata kuliah TI. Nah, Eh, di sistem testing, kami membuat daftar test case yang berisi skenario pengujian. Lalu kami itu mencoba sistem secara keseluruhan berdasarkan alur penggunaan yang ada. Nah, eh, dengan cara ini itu kami dapat melihat apakah fitur-fitur dalam aplikasi benar-benar berjalan baik dari awal sampai akhir. Dan apakah sistem sudah siap digunakan sebagai satu kesatuan. Tuh. Ini juga ada, eh, ini misalnya contohnya ada sedikit dari test case yang kami buat. Dan masih banyak lagi tes case-nya yang mungkin nggak saya tampilkan ya di sini. Nah, bagian berikutnya dari V model itu adalah User Acceptance Testing atau UAT. UAT adalah pengujian yang dilakukan oleh calon pengguna untuk memastikan bahwa sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan user dan ada proses bisnis yang ada gitu. Nah, biasanya tahap ini dilakukan di bagian akhir sebelum sistem diimplementasikan. Nah, pada UAT yang dinilai bukan hanya apakah sistem berjalan, tapi juga apakah sistem mudah dipahami, nyaman digunakan, dan layak diterima oleh pengguna. Nah, hal-hal yang diperiksa pada tahap ini itu meliputi fungsi utama, alur proses, konsistensi output, dan kesiapan sistem untuk digunakan dalam kondisi nyata. Nah, untuk UAT ini sendiri, saya mengambil studi kasus atau pengalaman di website Sibanter lagi, ya website yang sama seperti sebelumnya, untuk bantuan perjalanan darurat yang saya buat di semester 5 ya. Pada proyek Sibantar ini, UAT itu dilakukan setelah tahap pengujian oleh tester selesai. Nah, pengujian ini dilakukan oleh dosen yang berperan sebagai pengguna. Jadi, habis sistem testing oleh tester tadi, kami mendatangi dosen untuk melakukan pengujian lagi gitu. Nah, jadi dosen juga mencoba beberapa fitur utama dalam sistem, seperti proses pengajuan bantuan darurat dan alur penggunaan aplikasi dari sudut pandang user. Nah, karena dosen juga nggak ikut serta secara langsung dalam pengembangan, jadi dosen ini berperan cocok untuk sebagai user, kayak user umum gitu. Nah, dari tahap ini tim pengembang mendapatkan masukan mengenai kemudahan penggunaan, kejelasan alur sistem, serta apakah aplikasi itu sudah layak digunakan oleh pengguna sebenarnya. Nah, tahap ini itu penting karena sistem yang baik bukan hanya sistem yang berjalan dengan benar,
tapi juga sistem yang benar-benar dapat diterima dan dipahami oleh pengguna. Tuh. Nah, dari seluruh pembahasan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa software yang minim error itu belum tentu berhasil, karena keberhasilan sistem juga ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna. Nah, selain itu, V-model testing menunjukkan bahwa pengujian itu perlu dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Nah, integration testing memastikan antar modul dapat bekerja sama. Sistem testing memastikan seluruh sistem berjalan sesuai requirement, dan user acceptance testing memastikan sistem benar-benar layak digunakan oleh pengguna. Dengan melalui tahapan-tahapan ini, kualitas dan keandalan software dapat diuji secara lebih menyeluruh sebelum digunakan dalam situasi nyata. Baik, terima kasih. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Reza Raihan dengan NIM 2310 8132 100027. Dan pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah pengujian kelayakan perangkat lunak, saya ingin membahas beberapa hal. Yang pertama terkait testing prinsipal dalam dua poin, yaitu testing software self defense dan yaitu exhaustion testing is possible. Lalu yang kedua ada view model terkait business requirement analysis dan juga sistem desain. Oke, kita lanjut pembahasan pertama yaitu terkait testing prinsipal. Lalu yang pertama, testing show presence of defects, di mana uji coba menunjukkan adanya kekurangan, bukan tidak adanya kekurangan. Uji coba mendeteksi keberadaan adanya kekurangan dan mengungkapkan kesalahan yang menyebabkannya, tergantung dari usaha yang dikeluarkan dan kelancaran dari uji coba yang dilakukan. Uji coba mengurangi adanya kesempatan untuk error yang tidak bisa diungkap. Oke, lalu, namun uji coba tidak bisa membuktikan bahwa objek uji coba tidak memiliki kekurangan atau kecacatan sama sekali. Bahkan jika objek berhasil dalam melaksanakan uji coba, ini bukan berarti bahwa objek bebas dari kesalahan dari keseluruhan uji coba ataupun testing. Nah, lalu yang kedua, exhaustive testing is impossible. Tidak ada uji coba ataupun testing yang tidak melakukan kecuali objeknya sangat sederhana atau bahkan remeh. Dan uji coba sangat tidak mungkin terlaksana secara keseluruhan yang meliputi seluruh komponen uji coba seperti input data dan juga syarat wajib yang dipenuhi oleh software. Lalu uji coba itu sederhana sebenarnya dan upaya yang dialokasikan tergantung dengan risiko yang ditimbulkan oleh prioritas yang sudah ditentukan kepada objek. Lalu kita masuk ke pembahasan view model itu terkait business requirement analysis dan juga sistem desain dengan best project yaitu HMT Mobile App Project. Oke, yang pertama, berdasarkan literatur dari buku Software Testing Foundation karya Andreas Spinner dan juga Theo Lins, pengujian perangkat lunak harus dipahami sebagai proses yang terintegrasi dengan seluruh siklus pengembangan, bukan sekadar tahap akhir setelah coding selesai. Dalam konteks proyek informasi ataupun HMTI Mobile App, pendekatan ini sangat relevan untuk menilai kelayakan perangkat lunak secara keseluruhan, terutama jika dianalisis menggunakan kerangka BIM model. Menurut Spiller dan juga Lins, V-Model menegaskan bahwa setiap fase pengembangan memiliki pasangan level pengujian yang sesuai. Pada sisi kiri V terdapat tahap definisi kebutuhan ataupun requirements, desain fungsional, desain teknis, spesifik komponen, hingga pemrograman. Sementara di sisi kanannya terdapat level pengujian yaitu component testing, integration testing, system testing, dan juga acceptance testing. Konsep ini sangat penting dalam mengevaluasi informasi ataupun mobile app HMTI karena Project Reward Document ataupun PRD yang telah disusun tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar penentuan skenario pengujian. Lalu bisa dilihat di slide selanjutnya, dalam Business Requirement Analysis Informatik ataupun HMTI Mobile App, kebutuhan utama organisasi adalah meningkatkan efektivitas koordinasi, dokumentasi kegiatan, dan komunikasi antar divisi yang ada. Berdasarkan definisi dalam buku tersebut, acceptance testing bertujuan memvalidasi apakah sistem memenuhi kriteria yang disepakati oleh customer dan juga end user. Artinya, pada tahap user acceptance testing ataupun UAT, pengurus dan juga anggota HMTI berperan sebagai pihak yang memastikan bahwa aplikasi benar-benar menyelesaikan masalah koordinasi yang sebelumnya terjadi. Di sinilah konsep validation berlaku, yaitu menjawab pertanyaan, did we build the right system? Apakah kita sudah membangun sistem yang benar? Jika aplikasi berjalan tanpa bug, tetapi tidak memenuhi persyaratan ataupun permudah koordinasi para anggota himpunan HMTI, maka secara validasi sistem belum layak disebut layak. Oke, pada level sistem requirement, informasi mobile app memiliki kebutuhan fungsional seperti manajemen kegiatan, notifikasi, forum diskusi, serta role-based access control dan kebutuhan yang non-fungsional seperti performa dan juga keamanan. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan berikut, di mana Spiller dan List menjelaskan di bukunya bahwa sistem testing memeriksa sistem secara keseluruhan dari sudut pandang pengguna dan juga mencakup pengujian fungsional maupun non-fungsional. Dalam konteks kelayakan, pengujian program misalnya waktu muat ataupun masuk ke dalam aplikasi itu kurang dari 3 detik atau kemampuan menangani 50 user aktif secara sekaligus.
termasuk bagian dari non-functional testing. Jika hasil pengujian menunjukkan aplikasi lambat atau sering gagal mengirim notifikasi, maka kelayakan teknisnya patut dipertanyakan. Nah, lalu pada tahap desain teknis atau technical design, arsitektur client cloud yang digunakan informasi harus diuji melalui integration testing. Integration testing bertujuan memastikan bahwa komponen yang berbeda dapat berinteraksi sesuai desain. Misal, modul autentikasi harus terhubung dengan database atau kontrol akses harus membatasi fitur berdasarkan role-nya. Jika antara modul tidak tersinkron, maka terjadi kegagalan integrasi yang menunjukkan desain belum sepenuhnya solid. Bisa lihat pada gambar di bawah. Lalu kita masuk ke kesimpulan, yaitu secara keseluruhan, jika ada analisis berdasarkan teori dalam software testing foundation, kelayakan perangkat lunak informasi ataupun HMT mobile app tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan implementasi fitur, tetapi oleh traceability antara requirement dalam PRD dan level pengujian yang sesuai di model. Acceptance testing memastikan kesesuaian dengan kebutuhan bisnis, sistem dan integration testing memastikan kesesuaian desain teknis, dan juga komponen testing memastikan kualitas implementasinya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, proyek informasi mobile app HMTI dapat dinyatakan layak untuk digunakan oleh klien ataupun end user apabila seluruh level pengujiannya menunjukkan bahwa sistem memenuhi spesifikasi dan benar-benar menyelesaikan masalah organisasi yang menjadi dasar pembuatannya. Sekian dari pembahasan saya, lalu kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan prinsip dalam software testing foundation, pengujian tidak pernah membuktikan bahwa sistem sepenuhnya bebas dari kesalahan ataupun bug, melainkan hanya menunjukkan adanya defect jika ditemukan, seperti yang disebut sebelumnya, yaitu testing show presence of defects. Selain itu, tidak mungkin menguji keseluruhan kombinasi skenario penggunaan, di mana disebutkan juga bahwa exhaustive testing is impossible, sehingga pengujian harus difokuskan pada fitur dan risiko yang paling kritis. Dalam konteks informasi HMTI mobile app, layanan sistem berarti aplikasi telah diuji secara memadai dan memberikan tingkat kepercayaan yang cukup untuk digunakan oleh end user, meskipun tidak dapat dijamin 100% tanpa kesalahan ataupun bug. Sekian, terima kasih untuk pembahasan saya. Saya persilakan teman saya melanjut videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Caidar Ananda dengan NIM 23108 akan menjelaskan mengenai testing prinsipal dan V-model dalam mata kuliah pengujian dan penjaminan perangkat lunak. Testing prinsipal yang akan saya bawakan yaitu yang pertama dari prinsip kelima, Beware the Pesticide Paradox, dan prinsip keenam, Testing is Context Dependent. Dan juga ada penjelasan mengenai V-model yang berfokus pada coding atau implementation dan unit test. Prinsip kelima, beware the pesticide paradox. Prinsip ini menjelaskan bahwa pengujian test case yang dilakukan berulang kali terhadap sistem jangka panjang hanya akan menimbulkan bug-bug baru yang akan bermunculan. Pengujian itu sendiri harus dimodifikasi, diperbaharui, dan jika perlu ditambahkan secara berulang kali. Karena penelitian menyatakan bahwa prinsip ini sebagai prinsip kunci dalam pengujian. Strateginya sendiri itu kita harus menerapkan testing yang harus berevolusi dan diupdate secara berkala. Karena berdasarkan hasil defect yang ditemukan sebelumnya. Jadi jika kita menemukan hasil defect dan hasil defect tersebut harus kita identifikasi dan testing selanjutnya itu harus berevolusi berdasarkan hasil defect yang sebelumnya. Kemudian kita dapat menggabungkan beberapa teknik seperti black box, white box, negative test untuk menemukan peluang menemukan kecatatan baru yang lebih tinggi yang akan berguna bagi aplikasi kita nantinya di masa depan. Prinsip keenam yaitu testing is context dependent, yaitu pengujian yang efektif itu bergantung kepada konteks, sangat bergantung kepada konteks. Konteks bagaimana software kita dibuat. Software kita dibuat untuk siapa, software kita bertujuan untuk apa, software kita pada domain apa. Misalnya, pada domain yang berhubungan dengan nyawa manusia. Pengujian untuk aplikasi yang berhubungan dengan nyawa manusia itu sangat berbeda terhadap pengujian untuk aplikasi e-commerce. Faktor-faktor lainnya itu misalnya seperti seberapa besar proyek tersebut, regulasi dari domain dan juga aplikasinya, arsitektur pengembangannya bagaimana, dan model pengembangan agile atau yang lainnya itu digunakan dalam konteks tertentu. Dan prinsip ini menekankan bahwa satu pendekatan pengujian tidak akan bisa digunakan untuk semuanya, sangat bergantung pada konteks. Dan buku Lesson Learned in Software Testing, A Context-Driven Approach menjelaskan bahwa teknik-teknik pengujian itu berbeda-beda tergantung kondisi dari proyeknya. Kita masuk ke dalam penjelasan V-model berfokus kepada coding atau implementation.
tahapan implementasi, yaitu pada struktur paling bawah di huruf V. Tahapan implementasi ini menggunakan bahasa pemrograman tertentu karena kita telah sampai ke tahapan implementasi, yaitu proses penerjemahan spesifikasi dan requirement yang telah ditentukan sebelumnya menjadi modul, unit, kelas, function dalam pembuatan software. Jadi kita menulis kode-kode yang meliputi proses seperti membangun logika, mengimplementasi interface, memastikan setiap komponennya sesuai dengan requirement, menyiapkan komponen agar nantinya dapat diuji pada unit test ketika sesi coding telah selesai. Dan kita masuk ke dalam unit test. Unit test sendiri itu akan memverifikasi hasil tulisan kode sebelumnya. Setiap komponen yang ada dan kita buat di dalam kode software kita, itu apakah memenuhi requirement yang telah ditentukan. Testnya sendiri itu mencakup komponen seperti modul, unit, class, database, data migration, file, dan objek lainnya. Bagaimana unit testing itu dilakukan dalam pembuatan software? Yang pertama kita melakukan test planning, mulai dari perencanaan awal sampai perencanaan akhir. Kemudian kita melakukan tes analisis, apa yang perlu diuji, apakah requirement-nya, desainnya, interface, kodenya, atau apakah semuanya, apakah beberapa fungsi saja. Kemudian kita lanjut ke tes desain, proses penyusunan test case, kemudian ada tes implementation, persiapan akhir agar tesnya bisa diuji dan dieksekusi, dan tes yang terakhir yaitu execution. Kita akan mengeksekusi tiap unit tesnya untuk menguji kode yang telah kita buat dan hasilnya akan dicatat secara lengkap. Di kasus mengenai V-model based on Simanuk website yang saya dan teman saya buat di semester 5, yaitu pada project manajemen proyek TI, kami membangun sebuah website bernama Simanuk, yaitu sistem inventaris sarana dan prasarana untuk Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Walaupun kami tidak mengadopsi V-model secara sepenuhnya, tapi kami menggunakan beberapa tahapan-tahapan yang mirip di dalam V-model, yaitu seperti requirement analysis, system design, detail design, yaitu membagi coding-coding jadi modul-modul agar modul tersebut dapat digunakan berkali-kali tanpa harus membuat kode yang sama berulang kali. Kemudian ada sedikit kasus untuk unit test saat memasuki semester 4, setiap kali saya mengoding, saya harus membuat unit testnya, menguji modul atau fungsi yang telah saya buat, apakah bekerja dengan layak dan sesuai dengan yang saya inginkan. Sumari, kedua prinsip ini menjelaskan bahwa test case yang dijalankan berulang kali tanpa pembaruan itu kurang efektif. Sementara itu, prinsip yang keenam itu menekankan bahwa metode pengujian harus bergantung kepada konteks sistemnya, jenis aplikasinya, dan lainnya. Sementara V-model sebagai model pengembangan software itu berfokus kuat dan penuh kepada testing yang menjadi komponen utamanya dan berjalanan paralel setiap tahap desain yang pasangan kiri dan pasangan kanan. Untuk bertujuan untuk menemukan defect lebih efektif dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Sekian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan 23108 dengan mata kuliah pengujian kelistrikan perangkat lunak. Sini saya ingin membawakan mengenai testing prinsipal, yaitu yang pertama ada error testing save time and money, yang keempat ada defect cluster together, dan untuk model sendiri, di sini akan membawakan HLD, yaitu high level design, dan yang kedua ada LLD, yaitu low level design. Lalu beralih ke halaman selanjutnya. Jadi, intinya, early testing itu adalah sebuah aktivitas testing yang dilakukan pada tahap awal pengembangan. Jadi, tidak sampai menunggu sistem atau proyeknya selesai. Jadi, jika sudah ada use case, desain, dan sejenisnya, kita bisa langsung review agar tidak menumpuk di akhir pengembangan. Lalu, menurut ISTQB sendiri, prinsip ini bertujuan untuk mengatur kesalahan di awal dan tidak menyebar ke tahap berikutnya. Lalu, STQB mengaitkan error testing dengan shift left, yaitu menggeser aktivitas testing ke tahap lebih awal di dalam STLC. Jadi tidak menunggu semua komponen selesai atau terintegrasi untuk mulai mengetik kualitas. Error testing bisa dilakukan lewat static testing, yaitu dengan mereview requirement, desain, kode tanpa menjalankan program, dan dynamic testing. Dynamic testing sendiri adalah sebuah testing yang dimana kita menjalankan programnya.
Lalu beralih ke halaman selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai defect cluster together. Defect cluster adalah sebuah kondisi ketika bug atau defect tidak tersebar secara merata, tapi mengelompok pada beberapa modul atau fungsi saja. Sehingga sebagian kecil modul sering menjadi sumber sebagian besar masalah. STQB menjelaskan bahwa sejumlah kecil komponen sistem biasanya menyimpan sebagian besar defect atau menyebabkan sebagian besar kegagalan. Dan konsep ini sering dikaitkan dengan prinsip Pareto, karena itu defect cluster yang penting untuk proses testing yang menentukan prioritas pengujian dengan fokus lebih besar pada modul yang beresiko. Secara istilah, defect adalah cacat atau kekurangan pada komponen atau sistem yang bisa menyebabkan sistem tidak memenuhi kebutuhan atau bisa memicu kegagalan saat dijalankan. Penelitian juga mendukung pola ini, misalnya Walgensau dan Minko menunjukkan bahwa pada banyak sistem, bagian kecil file sering terlibat dalam mayoritas perbaikan bug, sehingga fokus pengujian pada area tertentu lebih efektif. Bagaimana stepnya? Untuk area testing sendiri, kita akan menentukan apa yang mau diuji dari awal. Ambil dari deployment atau use case, fitur intinya apa, aturan bisnisnya apa, dan acceptance-nya, kriterianya apa. Lalu yang kedua kita bisa melakukan static testing terlebih dahulu itu dengan cara refer requirement, desainnya juga, UML dan alurnya, dan juga kode awal tanpa menjalankan programnya. Di sini bertujuan untuk mencari ambiguitas dan inkonsistensi. Yang ketiga kita bisa menyusun test condition atau test case lebih cepat dengan minimal punya draft scanner utama. Yang keempat, di sini kita bisa mulai dynamic testing. Begitu fitur atau sistem yang sudah jadi, kita bisa menjalankannya. Lalu kelima, kita bisa membuat feedback loop agar bugnya itu dapat dicatat, terus diperbaiki dan dites ulang sampai bugnya itu cepat selesai. Lalu untuk step defect clustering sendiri, yang pertama kita bisa memisahkan sistem ke mode atau fitur, misalnya login, user, manajemen, dan lain-lain. Lalu yang kedua kita bisa mencatat defect berdasarkan modul. Yang ketiga kita bisa cari modul yang rawan. Kita di sini bisa melihat modul apa yang bugnya paling tinggi atau paling sering gagal. Yang keempat kita bisa memfokuskan effort kita ke testing yang modulnya itu bermasalah. Lalu yang kelima kita bisa memperbaiki akar masalah tersebut. Kalau modulnya terus bermasalah, biasanya kita perlu refactor. Dan keenam, kita bisa mengulangi pemantauan secara berulang dan melakukan perbaikannya. Dan situ kita bakal mencek lagi. Terus sini saya ingin menjelaskan mengenai V-model, yaitu tentang high level design HLD dan low level design LLD. Dengan berdasarkan MPTI project saya di semester 5, yaitu tentang sistem pemetaan relasi dan mahasiswa. Oke, lanjut saja. Berdasarkan ISTQB CTFA Syllabus dan ISTQB Glossary, pengujian perangkat lunak seharusnya dipahami sebagai aktivitas yang berjalan sepanjang proses pengembangan, bukan hanya tetap akhir setelah implementasi selesai. STQB menekankan bahwa kualitas software dipengaruhi oleh kejelasan kebutuhan, ketepatan desain, dan pengelolaan risiko defect sejak awal. Karena itu, model relevan digunakan untuk melihat keterkaitan antara tahapan desain, verification, dan level pengujian yang berpasangan, sehingga pengembangan tidak hanya membangun fitur, tapi juga memastikan sistem dapat diuji dan sesuai kebutuhan. Lalu, di sini berdasarkan studi kasus saya, di proyek ini tim saya mengerjakan HLD duluan. Kami bikin UML buat membantu semua anggota agar paham aktor dan alur prosesnya gimana. Terus kami bikin LD-nya juga dan struktur base-nya. Dan lanjut desain UI UX-nya. Lalu setelah HLD kebentuk, kami turun ke LD. Karena kami pakai Laravel dengan MVC, sistem kami buat jadi modul-modul controller dan modulnya. Nah, contohnya itu bisa dilihat dari gambar di samping. Di situ ada application status controller yang mengatur data user yang login, melakukan data supervision, lalu mengolah jadi info status bimbingan yang ditampilkan. Lalu yang ketiga di sini mengenai error testing, kami dari awal itu tidak bikin test case, tapi sini kami melakukan error testing melalui review dan validasi desain. Jadi setelah fiturnya itu sudah ada beberapa fitur yang sudah jadi, baru kami melakukan dynamic testing atau kemarin sistemnya. Lalu yang keempat itu ada defect clustering, di mana bug yang ada muncul di proyek kami itu kerasa di mode-mode tertentu saja. Kalau dilihat dari gambar di samping, dari laporan, modul regeneration bug-nya paling banyak. Lalu user management dan relation ini juga tinggi. Jadi akhirnya tim kami itu fokusnya balik testing ke dalam mode-mode tersebut. Sementara modul lain yang lebih sederhana, nggak banyak masalah. Ya, lalu beralih ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu HLD membantu kita untuk membentuk suatu gambaran sistem dari awal sampai akhir. Dari alur prosesnya di mana, komponennya apa aja, dan datanya ngalir kemana aja. Terus HLD ini ngerinci desain yang tadi menjadi sebuah fungsi atau model. Jadi di sini terjadinya implementasi. Kemudian dari sisi STQB, dari testing nih, dan kita buat mencek dari awal. Misalnya lewat review desain dan testing bertahap, supaya bug ketahuan lebih cepat dan nggak menumpuk menjadi review besar di akhir-akhiran.
Dan terakhir, defect clustering menunjukkan bug biasanya tidak sebar secara angka, harus sering berkumpul di suatu modul atau fungsi. Jadi pada intinya itu, kalau di sini jelas, testingnya ini lebih awal dan fokusnya ke bagian lawan, maka pengajuan proyek ini jadi lebih terkendali dan risiko bisa diminimalisir dan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mungkin saya akan merangkumkan keseluruhan isi video ini. Jadi, secara keseluruhan, video ini itu menjelaskan bahwa keberhasilan software itu tidak cukup hanya karena bugnya sedikit. Software juga harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bisa menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan. Lalu, pengujian juga tidak mungkin dilakukan secara lengkap untuk semua kemungkinan. Nah, jadi ya tester harus pintar-pintar menentukan mana prioritasnya, terutama pada fitur yang atau modul yang paling berisiko. Karena itu, early testing itu penting supaya masalah bisa ditemukan lebih awal dan tidak menumpuk di akhir proyek. Nah, video ini juga di materinya itu menekankan bahwa bug itu biasanya tidak menyebar rata tetapi sering tertumpuk. Nah, jadi fokus pengujian itu harus lebih besar pada bagian yang paling rawan. Selain itu, testing juga bersifat konteks dependent, artinya ya cara menguji aplikasi harus disesuaikan dengan jenis sistem, tujuan bisnis, dan kondisi proyeknya. Nah, terakhir itu V-model menunjukkan bahwa setiap tahap pengembangan selalu punya pasangan tahap pengujian mulai dari unit test, integration test, system test, sampai acceptance test. Jadi intinya ya kombinasi seven testing principles dan V-model ini membuat pengujian lebih terarah, sistematis, dan membantu memastikan software itu benar-benar layak digunakan. Baik, mungkin sekian video dari kami, kelompok 11. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kritik, saran, ataupun misalkan kami ada kesalahan dalam materi ataupun dalam pengucapan dan lain-lain, mohon dikoreksi dan terima kasih banyak. Sampai berjumpa atau bertemu di video selanjutnya.